Mari saudara-saudari, kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night diadakan pada Rabu 16 Juni jam 7.30 malam, live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Bapak Pendeta Wahyudi Rusli yang akan dilayani oleh tim Praise and Worship dari GBI Bethel Tasikmalaya. Pelayanan Misi Berkat bekerja sama dengan Sinode GBI mengadakan gerakan 100 juta rupiah untuk pembangunan rumah Tuhan di Nusa Tenggara Timur. Ada banyak saudara-saudara kita di NTT yang tidak memiliki bangunan gereja yang layak untuk tempat beribadah. Oleh sebab itu, sebagai tubuh Kristus kami mengajak saudara sekalian untuk menabur bagi pembangunan gereja tersebut. Donasi saudara sekalian dapat ditransfer ke nomor rekening PMB berikut, yaitu Bank BCA 413-3045-789 atas nama Gereja Bethel Indonesia, dan Bank CMB Niaga 80006855-6700 atas nama GBI Bethel PMB. Jangan lupa menyertakan angka 05 di akhir nominal transfer saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara sekalian, Salam. Saya berharap kita yang mengikuti ibadah hari ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Dia tetap berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati memohon agar kita merasakan lawatan Roh Kudus. Dan hari ini kita mengalami Tuhan dan kita yang mengikuti ibadah ini mendapatkan kekuatan dan pengharapan baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu walaupun melalui online. Bapa yang baik, kami berdoa dimanapun kami berada hari ini yang mengikuti ibadah secara online, biarlah lawatanmu tetap ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu menopang di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayan-pelayan-Mu yang ngambil bagian pada hari ini, tim PW, dan juga pembicara, dan juga semua yang turut terlibat dalam proses ibadah online ini. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat-Mu di dalam kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini ibadah kami Tuhan Yesus, dan kami siapkan hati kami dengan penuh ucapan syukur, dan kami siap diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita baik. Boleh sama-sama bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita menyanyi puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan saudaraku. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama kita katakan saudara. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita,
bersoraklah, bersoraklah. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Haleluya. Mari yang percaya Tuhan sama-sama katakan, nyanyi, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Dia baik dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Dari awalnya pujian, betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau Tuhan. Amin. Padamu kami menaruh segala pengharapan kami ya Tuhan. Kami yakin akan janji-Mu. Kasih. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Kedua tanganmu saudara, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan.
tubuhku disambungkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku akan sembah kepujian berikan Tuhan kita. Kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain yang layak kami sembah, tiada yang lain hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Engkau berada, angkat kedua tanganmu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan kita, sebab Dia yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, hanya Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkau segalanya yang kami rindukan ya Tuhan. Tiada yang lain yang kami harapkan, yang kami ingini Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau hadir melawat kami. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Dengan kesungguhan katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya dalam hidupku. Amin. Ini pengakuan kami Yesus. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku,
kasih Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda pada ibadah ini. Saya akan menyampaikan firman dengan judul komunikasi dalam keluarga. Efesus 4 ayat 29 sampai 32 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara sekalian, ada 3 hal perihal komunikasi yang saya mau bagikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, pentingnya komunikasi. Beberapa hari yang lalu kita mendengar berita yang mengejutkan, seorang terkaya di dunia, Bill Gates, bercerai dengan istrinya Melinda, walaupun mereka sudah menikah selama 27 tahun. Tetapi sebetulnya hal semacam ini sangat banyak terjadi di dunia. Cuma karena Bill dan Melinda Gates itu kaya raya, jadi dunia seperti tersentak. Iblis sedang berusaha menghancurkan banyak rumah tangga. Angka perceraian di mana-mana makin hari makin meningkat. Dan saudara tahu apa ciri yang umum yang terjadi dalam sebuah keluarga yang akhirnya berujung dengan perceraian? Tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara mereka. Kalau ngomong sudah nggak nyambung. Ngomong lama akhirnya berantem, cekcok. Atau kalau mereka ingin mempertahankan pernikahan, jadi diem-dieman, membisu. Atau kalau mau bicara, bicara lewat anak. Ya. Anak ngomong sama papa, papa ngomong sama anak, baru disampaikan ke mama. Atau mungkin ngomong lewat pembantu. Wah, ini lebih parah. Atau mungkin ngomong lewat kertas ya. Kalau ngomong sesuatu nulis atau pakai chat. Tapi kalau berhadapan-hadapan malas untuk berbicara. Saya percaya bahwa kurang komunikasi akan menimbulkan masalah yang serius. Dan masalah serius pada masa kini adalah kurang komunikasi di dalam keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi artinya pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi saudara sekalian, komunikasi itu bukan hanya kita ngomong, tapi benar-benar lawan bicara kita juga dapat mengerti, memahami apa yang kita maksudkan. Dengan demikian kita harus mengirim pesan dengan tepat yang bisa ditangkap juga dengan tepat. Ini merupakan keterampilan dasar yang sangat penting untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat. Sehingga kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Saudara sekalian, satu kali ada orang kaya yang ingin mengunjungi papanya di kampung. Tetapi dia mengirimkan terlebih dahulu hadiah untuk papanya yang sudah lanjut usia. Seekor burung beo yang mahal sekali, harganya 70 juta. Kok mahal bener? Karena bisa mengucapkan 7 macam bahasa. Nah, setelah burung beonya datang, seminggu kemudian anaknya nyusul datang. Lalu ditanya, "Pak, gimana? Hadiah saya sudah diterima, burung beo?" "Sudah, Nak." "Terus gimana komentar Papa?" "Enak." "Loh, maksudnya enak apa?" "Loh, kamu kirim, Papa pikir untuk disembelih, udah dimakan." "Waduh, itu harganya 70 juta. Dia ngomong 7 bahasa." Oh, rupanya saudara dikirim lewat paket, pusing dia. Belum sempat ngomong, udah digorok dulu sama bapaknya yang tua ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi akan menimbulkan masalah. Nah, di dalam pernikahan, masalah pun seringkali terjadi karena komunikasi yang nggak nyambung. Pernikahan itu sebetulnya adalah proses berpadunya 2 pribadi yang berbeda menjadi satu. Dan tentu saja
dua pribadi itu memiliki banyak sekali perbedaan. Beda pendapatnya, beda tata nilainya, beda kebiasaannya. Yang satu mencet odol dari bawah, yang satu mencet odol sembarangan. Ini kan bisa jadi ribut kalau tidak dikomunikasikan. Saudara, yang satu rapi, yang satu awut-awutan. Yang satu boros, yang lain iritnya luar biasa. Soal warna aja bisa beda. Suami mungkin suka warna cerah, istri suka warna gelap. Nah, perbedaan ini kan mesti dikomunikasikan. Ya. Jadi betapa penting komunikasi itu kita lakukan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa problem muncul karena rusaknya komunikasi. Manusia pertama, Adam dan Hawa, itu berkomunikasi dengan baik. Karena dalam Kejadian 2:25 dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang di sini bukan hanya berarti telanjang terbuka secara fisik, tetapi terutama terbuka secara jiwa, transparan, ada keterbukaan. Dan saya mau katakan di dalam pernikahan lebih gampang telanjang fisik daripada telanjang jiwa. Karena kadang-kadang orang sudah nikah pun masih tutup-tutupi banyak hal kepada pasangannya. Nah, orang yang terbuka adalah orang yang kelebihan ataupun kekurangannya boleh diketahui oleh pasangannya. Karena dia tahu pasangannya pun menerima dia sebagaimana adanya dan tetap mengasihinya. Tetapi sayang, dosa telah mencemarkan komunikasi keterbukaan yang sangat indah antara Adam dan Hawa ini. Apa akibat dosa terhadap komunikasi manusia? Yang pertama, dalam Kejadian 3 ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi akibat dosa yang pertama, di mana komunikasi itu menjadi rusak adalah pasangan suami istri menyembunyikan pribadi dari pasangannya. Tidak terbuka. Kalau dulu selama ini telanjang terbuka, sekarang mereka menutupi keadaan diri yang sebenarnya. Yang kedua, Kejadian 3:8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, selama ini mereka kan komunikasi terbuka sama Tuhan, komunikasi terbuka kepada pasangannya. Sekarang lagi Tuhan jalan di taman, mereka bersembunyi, artinya mereka diam, tidak bicara kepada Tuhan, tidak bicara kepada pasangannya. Ini akibat dosa, saudara-saudara. Dosa merusak komunikasi. Yang ketiga, akibat buruk komunikasi karena dosa, dicatat di Kejadian 3:12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lah, lihat. Selama ini Adam dan Hawa saling mendukung, saling melengkapi. Sekarang malah menyalahkan. Tuh, gara-gara perempuan yang kamu kasih Tuhan, makanya aku makan buah itu. Lalu perempuan waktu ditegur, memang kamu makan buahnya? Ini ular Tuhan, gara-gara ular maka aku makan. Saling menyalahkan suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Itu terjadi akibat dosa. Yang keempat, Kejadian 4:9, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Nah, gara-gara dosa, maka komunikasi tidak lagi diwarnai dengan kejujuran, ketulusan, tapi bohong, penuh tipu daya. Pura-pura aja Habil nggak tahu tempatnya, pada dia baru membunuhnya. Jadi dosa merupakan dinding pemisah antara suami dan istri, orang tua dan anak kita dengan orang-orang yang lain. Dan orang yang hidup di dalam dosa, komunikasinya akan buruk. Sedangkan kalau kita hidup di dalam kekudusan, ketaatan akan firman, komunikasi akan baik. Baik dengan Tuhan dan semestinya juga dengan sesama. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita tidak berkomunikasi dengan baik? Dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, bahkan di gereja di mana kita beribadah dan melayani. Kenapa kita tidak bisa berkomunikasi? Yang pertama, mengungkapkannya sulit. Sulit ngomong, nggak bisa ngomong. Ayo Bu, masalahnya apa? Cuma nangis saja. Karena merasa tidak bisa mengungkapkan melalui kata-kata. Yang kedua, kita tidak berkomunikasi karena merasa percuma.
Percuma lah ngomong juga, nggak ada hasilnya. Saya udah berkali-kali ngomong, tetap gini aja. Malah tidak akan tambah baik. Sebetulnya ini salah. Kita harus menyediakan waktu untuk berkomunikasi terbuka, sehingga masing-masing tahu isi hatinya dan mengharapkan solusi. Saudara tahu perang itu terjadi setelah dua negara yang masing-masing memiliki duta besarnya. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi, duta besarnya dipanggil, komunikasi terputus, perang. Nah, karena itu perlu ada perantara, mungkin itu konselor, mungkin itu psikiater, atau hamba Tuhan, atau seorang rohaniwan yang mendampingi saudara supaya maunya istri apa, maunya suami apa, coba disepakati bersama, jangan merasa percuma. Yang ketiga, mengapa kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Karena kita menghindari keributan. Sehingga kita malas untuk mengemukakan. Udahlah, jangan dibahas. Daripada ribut, nanti ujungnya ribut. Udah diem aja lah. Dia bilang silent is golden. Benerkah? Diam itu emas? Atau diam itu cuma kuning doang, saudara? Karena kalau ada masalah, mesti terbuka dong. Jangan disimpan di dalam hati, nanti akhirnya meledak. Kalau kita tidak mau membicarakannya, kita akan terus-menerus hidup dalam kepura-puraan. Saudara, jangan bersembunyi dalam sikap diam karena takut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Carilah waktu yang baik untuk membicarakannya secara terbuka. Dan juga gunakan bahasa yang baik. Ya, kita perlu belajar seni bertengkar yang baik. Karena pertengkaran itu walaupun kita tidak harapkan, tapi pasti selalu ada di dalam keluarga. Nah, kita perlu belajar seni bertengkar dengan baik. Misalnya, yang kita serang masalahnya bukan pribadinya. Kita tidak mencari biang keladinya, kambing hitamnya, siapa yang bisa disalahkan. Tapi apa solusinya? Itu adalah seni bertengkar yang baik. Nah, hal ketiga yang kita perlu ketahui perihal komunikasi dalam keluarga adalah cara meningkatkan komunikasi. Nah, ini sangat penting, saudara. Bagaimana kita bisa memperbaiki komunikasi kita satu dengan lain dalam keluarga kita masing-masing. Pertama, kita harus belajar mendengarkan dengan baik. Saya percaya setiap orang punya kebutuhan untuk dihargai dan dikasihi. Kalau tidak, pribadinya akan sakit. Dan bagaimana supaya kita bisa memenuhi kebutuhan akan harga diri dan kasih ini? Cara yang paling simpel, mendengarkan dia. Anak yang didengarkan orang tuanya, spiritnya akan berkembang. Istri yang didengarkan isi hatinya oleh suaminya, nggak akan jadi orang yang sakit jiwa, tetapi pribadinya akan berkembang. Mendengarkan itu powerful, saudara. Sayang sekali banyak orang tua pada masa kini terlalu sibuk. Dia rela memberikan uangnya atau apa saja asal anaknya nggak ganggu dia, ngajak-ngajak ngomong. Dan tentu saja ini akan sangat merugikan anak itu sendiri. Belajar mendengarkan dengan baik. Nah, mendengarkan, to listen, beda daripada hanya mendengar, to hear. Saudara-saudara, mendengar itu bisa sambil lalu, tapi mendengarkan itu dengan seksama memperhatikan apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara kita, sehingga kita tidak salah tangkap. Kita perlu minta kepada Tuhan untuk kita bisa memiliki telinga yang dapat mendengarkan. Sediakanlah waktu untuk mendengar orang lain, pusatkan perhatian, taruh koran, mata jangan terarah kepada televisi tetapi kepada lawan bicara kita. Arahkan posisi tubuh kita kepadanya, tinggalkan kesibukan kita yang lain, lalu beri tanggapan terbuka. Artinya bukan ya tidak, tapi maksud kamu begini ya. Saudara memberikan tanggapan terbuka supaya apa yang dia omong saudara simpulkan dan kesimpulanmu itu benar. Lalu saudara mulai memberikan respon. Saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa mendengar itu cuma sesuatu yang pasif, cuma diam doang. Tapi ternyata keliru. Mendengar itu adalah sesuatu yang aktif. Kita harus melakukan banyak hal untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara kita. Ini adalah seni yang harus dipelajari karena membutuhkan konsentrasi tinggi untuk bisa memahami orang lain. Masalahnya kita lebih suka bicara daripada mendengarkan.
Bahkan ketika orang lain sedang berbicara kepada kita, kita tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan. Kita hanya memikirkan jawaban apa yang kita akan sampaikan kepada dia. Kalau dia sudah berhenti bicara. Apalagi kalau beradu argumentasi, lagi ribut. Waduh, makin kita hanya memikirkan satu arah apa yang kita bicara kepada dia. Bukan apa yang dia sampaikan kepada kita. Padahal di dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut? Saya percaya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya pernah membaca kisah ada seorang mahasiswa di Amerika Serikat, jurusan psikologi, yang hampir putus sekolah karena tidak punya uang untuk membiayai studinya. Tetapi dengan sedikit uang tersisa, dia menulis dengan biaya murah iklan baris di sebuah koran yang isinya, saya menerima layanan mendengarkan. Siapa yang punya masalah, silakan datang, saya akan dengarkan. Dan biayanya 1 jam $20. Ternyata banyak orang datang, saudara. Terutama orang-orang tua yang sudah tidak pernah didengarkan lagi oleh anaknya, oleh cucunya, oleh orang-orang di sekitar. Waduh, mereka sharing, ngobrol. Nah, orang ini cuma selanjutnya terus modalnya apa? Kursi 2, meja 1, tisu. Karena orang yang lagi ngomong, wah suka nangis. Tapi saudara tahu, setelah selesai 1 jam, banyak orang merasa lega sekali. Padahal mahasiswa ini tidak memberikan petua atau jawaban apapun. Dia hanya mendengarkan orang-orang itu saja. Dan memang kebutuhannya bukan untuk diceramai, dikhotbahin. Kebutuhan mereka adalah untuk didengarkan. Kalau saudara suka mendengarkan orang lain, keluargamu, saudara akan menjadi orang kesayangan, orang yang paling favorit bagi dirinya. Itu sebabnya mari kita belajar mendengarkan dengan baik. Dan yang kedua, yang terakhir, kita harus belajar berbicara dengan bijaksana. Nah, untuk berbicara ini ada 2 hal yang kita juga perlu pahami. Yang pertama, menyangkut kuantitasnya, kuantitas komunikasi. Yang kedua, kualitas. Nah, untuk kuantitas ini kita harus menyediakan waktu setiap hari bercakap-cakap dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita, dengan anak kita atau orang tua kita. Herannya kalau lagi pacaran nggak usah disuruh, ngomong aja rasanya tidak ada lelahnya. Semua ada idenya, ngomong panjang lebar. Tapi kalau udah kawin, waduh ini harus diusahakan. Apalagi kalau kita sudah lelah pulang ke rumah inginnya diem. Terutama bagi orang yang pekerjaannya banyak bicara. Salesman misalnya. Atau orang yang sering memberikan seminar, penataran, termasuk pendeta, saudara. Ini kita harus usahakan berbicara di dalam keluarga atau masalah akan muncul di dalam kehidupan kita. Dan saudara perlu tahu bahwa kebutuhan bicara wanita itu selalu lebih banyak dari kebutuhan bicara pria. Sebab gerakan mulut bayi wanita dari sejak lahir itu lebih banyak dari gerakan mulut bayi laki-laki. Nah, ada sebuah riset di New York yang mengatakan bahwa istri itu punya kebutuhan bicara dengan suaminya sekitar 45-60 menit setiap hari. Masalah muncul karena suami merasa cukup berkomunikasi dengan istrinya 15-20 menit saja setiap minggu, saudara. Lah kan masalah muncul nih. Ada sebuah riset di Praha, Ceko, pendeta mengucapkan rata-rata 3.420 kata per hari. Kalau dia tidak sedang khotbah. Prajurit di asrama mengucapkan 7.420 kata. Pelajar mengucapkan 8.760 kata. Tapi istri mengucapkan 15.300 kata. Bayangkan. Tapi jangan ketawa dulu. Karena rekor dipecahkan oleh ibu mertua. 19.800 kata. Dan saudara tahu istri dan ibu mertua kan sama-sama wanita. Karena itu mari kita menyediakan waktu untuk kuantitas komunikasi, terutama kalau lawan bicara kita adalah wanita, mungkin istri atau anak perempuan dan yang lain. Dan berikutnya adalah kualitas komunikasi. Saudara, kita perlu bicara, tapi bicara dengan bijaksana. Jangan cuma banyak bicara, malah yang akhirnya menimbulkan keributan.
Perkataan kita itu sangat berkuasa. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 12 ayat 18 juga berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Betapa pentingnya kita mengendalikan lidah kita. Apakah membawa hal yang baik ataukah hal yang buruk, itu semua ditentukan oleh ucapan kita. Menjinakkan lidah berarti seperti mengendalikan sesuatu yang membuatnya berguna dan menguntungkan. Misalnya air kalau tidak terkendali menjadi banjir bandang yang akan menghancurkan banyak rumah. Tapi kalau dikendalikan dalam sebuah bendungan, itu bisa mengaliri sawah dan ladang, menyuburkan tanaman. Saudara tahu kenapa komunikasi itu buruk? Karena itu diakibatkan oleh pembicaraan yang tajam, yang cerewet, yang menghakimi. Amsal 25 ayat 24 berkata, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi daripada udah naik ke atas genteng lah kira-kira. Tapi soto rumah pada masa kini bukan di atap rumah. Banyak orang bersembunyi di tempat kerjanya, nggak pulang-pulang. Atau di jalan raya, atau di kafe, atau di rumah temennya. Saudara, kita harus belajar memiliki kata-kata yang membangun. Jangan mengejek dan meremehkan. Apalagi menyinggung-nyinggung anggota keluarga yang lain. Tolol ya kamu seperti ibumu mengungkit masa lalu. Wah, ribut besar akan terjadi. Kamu udah gembrot makan melulu. Waduh, itu sangat menyakitkan saudara-saudara. Karena itu berhati-hati dengan ucapan kita. Kita harus menyatakan kebenaran dengan kasih. Ada orang bilang, saya akan ngomong kebenaran apapun akibatnya. Itu tidak tepat saudara. Karena Alkitab mengajarkan kebenaran selalu disampaikan dengan kasih. Kalau tidak, kejam namanya. Kolose 4 ayat 6 juga berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pilihlah kata-kata yang membangun, penuh penghargaan, belajar memuji pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Jangan gampang mencela, tapi kita kuatkan mereka. Saya percaya kalau setiap hari kita melatih kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, damai sejahtera akan terjadi di dalam pernikahan dan juga keluarga kita. Bahkan dalam hubungan kerja, hubungan di gereja, hubungan dengan masyarakat akan baik. Kalau apa? Kualitas dari komunikasi atau pembicaraan kita itu kita perhatikan. Akhirnya seperti yang kita telah baca dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kalau kita sungguh-sungguh ingin memiliki komunikasi yang baik yang dilandasi oleh kasih, firman Tuhan tadi berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Siapa di antara saudara yang hari ini rindu pemulihan dalam komunikasi terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara adik dan kakak, antara teman-teman di kantor, teman-teman di gereja, antara masyarakat? Maukah kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan memampukan kita mengucapkan kata-kata yang penuh kasih yang berdasarkan firman? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sangat merindukan pemulihan di dalam keluarga kami, khususnya melalui komunikasi satu dengan yang lain. Ampuni kalau kata-kata kami seringkali menyakitkan. Tetapi hari ini kami mau kata-kata kami disertai dengan kasih. Ya Roh Kudus, mampukan kami supaya hati kami lebih tenang, damai sejahtera mengalir. Dan kami juga tidak gampang emosi, tidak gampang marah. Kami sabar, menahan diri. Dan kata-kata kami adalah kata-kata yang selaras dengan firman. Dalam nama Yesus, pemulihan dalam keluarga terjadi karena pembicaraan kami dikendalikan oleh Roh Kudus. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Selesainya ibadah hari ini, doa saya kita tetap hidup dalam penyertaan kasih Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terbeban memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja ini, silahkan transfer dana tersebut dapat dikirim melalui scan barcode maupun transfer di nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati buat persembahan yang sudah diberikan. Mari kita akhiri ibadah online hari ini dan satukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Rindu kami menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersatu hati kami rindu berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di saat-saat pandemi COVID ini. Baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan kehidupan sehari-hari, baik pergumulan apapun Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan masih terjadi atas hidup kami. Mujizat masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami penderitaan COVID, terinfeksi COVID-19. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyembuhkan. Mereka yang terpapar COVID Tuhan, kami percaya ada berkat kesembuhan ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai dengan Papua. Tuhan, kami letakkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan seluruh jajaran Menteri, Kapolri dan sebagainya. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu supaya mereka boleh mengatur negara kami dengan baik, adil dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Pak Julius Ishak, Pak Rubin Adi, dan Pak Suwito. Di mana ketiga hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu boleh memimpin kami menjadi domba-domba yang mengerti kebenaran firman, memimpin kami menjadi domba-domba yang misioner, sehingga menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah online ini, tapi kami percaya berkat-Mu menyertai setiap kami. Mari angkat tangan saudara, siapkan hati saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu, Tuhan memberkati pernikahan kudusmu, karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai mengikuti ibadah online hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat tangan sekali lagi, Ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.